Juga na bisa menunjukkan jam 5. Ya jam 5 sih. Jam 5 kurang 10. Sarang Asep di lokasi ruangan 1. Undangan hujan cukup dadakan. Nah, Kang Wahyudin. Oh. Di mana ada? Di mana ada? Di Subang. Wis di Subang. Mas Ganjar lagi sholat asyar. Siap Mas. Ayo. Kesana ya? Ya Bang Mas. Oh, Pak Budi. Karena jangan Rizal. Sehat alhamdulillah. Datang dong. Kang, ayo. Siap Kang. Ini GPM Kota Bandung Mas. Agar Jabar. Sip. Ya. Mbak. Ayo Mbak. Jadi langsung konkret. Terima kasih ya. Halo, lagi sibuk apa nih? Ikat ya. Pak Ganjar waktu di ini kan pakai. Iya. Wahyu sini yuk. Sini nih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Haji Ganjar Pranowo di Kota Bandung. Ayo sini ayo. Terima kasih kepada tamu-tamu undangan, alumni-alumni perguruan tinggi, ketua-ketua organisasi yang di Silaturahim Jawa Barat ya. Hei, Gamang. Mana? Papa. Oh. Pak. Silakan Bapak Ibu menempati. Gini nyalse. Ya sekedar obrol-obrol gitu. Dan ketika disampaikan ya ke tim Semarang itu langsung disampaikan ke Mas Ganjar dan Mas Ganjar merespon luar biasa. Difoto dulu nih. BNI bagian masuk. Oh, gak ada store.
banyak gitu ya. Dan tentu saja wajar kalau banyak, karena tentu ada keinginan gitu. Nah, wajar kan, politik kan, ya kan. Tapi di sini beda. Ya kalau menurut syariat hasil quick count dan real count kan gitu. Mas Ganjar ini katakanlah gitu, meskipun belum itu KPU ya agak susah untuk menang. Mestinya tidak ada lagi yang hadir untuk ketemu Mas Ganjar itu, ya Mas, betul nggak? Tidak ada yang pengen ketemu Mas Ganjar. Ini siapa? Kang Andi Taman bukan? Kang Andi Taman. Tapi ternyata teman-teman relawan di Bandung Hai, abang sehat? Dengan WA-an we, ya Allah. Pak Andi, oi, Pak sama-sama Pak Andi Taman ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ngobrol-ngobrol, menyampaikan informasi kita. Masya Allah, dengan Kang Andi Taman sehat. Mas Ganjar ya, sebagai Saya kirim ntar ke sana. Teman-teman pengen ketemu dengan macam-macam cerita begitu. Hanya ada yang sedih nangis-nangis ada yang biasa aja, ada yang penasaran gitu. Jadi macam-macam ya. Lalu kami datang berjumpa, mulai dari Jakarta yang kita kumpulkan, jangan satu-satu dong, boros waktu, kumpulin, kumpulin. Tapi di tengah itu ada waktu senggang yang saya coba untuk bertemu di kelompok-kelompok relawan. Bertemu dengan mereka, juga kawan-kawan dari partai, dan kami bicara dengan mereka. Mereka menyampaikan cerita pengalaman yang terjadi di tempat masing-masing dan berjalan di kota-kota lain, Jakarta, Surabaya, Jogja, Solo, dan ke Bandung hari ini. Bahkan beberapa waktu lalu ketika pertemuan dilakukan, terharu aja saya, karena seluruh Indonesia datang di Bogor. Ada perwakilan Lampung, Makassar, mengharukan buat saya. Mereka punya semangat yang bagus dan mereka menyampaikan banyak harapan-harapan. Tentu saja itu yang membuat bahwa kawan-kawan ini pada saat kita bersama-sama berjalan memang punya ikatan nilai yang sama, punya cita-cita yang sama. Apa yang terjadi di televisi, di media, biarkan saja itu menjadi cerita dan semua berhak untuk menilai. Maka saya sampaikan, satu, tidak boleh anarkis. Harga beras tinggi anarkis, kasih apa ya? Rupiah tergencet, kita anarkis, jangan juga. Pengusaha pasti kepingin juga iklim usahanya bagus. Nah ini pas bulan Ramadan ya, selama menjalankan ibadah puasa kita yang menjalankan, dan tentu saja skenario-nya ya pas jelang pengumuman di bulan Ramadan. Jadi orang bisa mengontrol diri, menahan diri, jangan mengedepankan emosi tapi ada waktu. Maka saya sampaikan pada teman-teman ya, ada 3 tahapan kalau kan dari podcast saya, 3 tahapan. Tahapan pertama tumbuhan itu. Pak, ada yang tidak benar Pak? Mana buktinya? Mana? Ada bisa jadi saksi ya? Gitu. Tadi kedua, ada proses yang ada di MK. Dan dengan kami ini juga saya ceritakan bahwa Pak Muhammad Kusoro menulis di Kompas beberapa waktu lalu. Bagus Pak. Ya, dimana mestinya peradilan konstitusi ya, atau Mahkamah Konstitusi itu bisa menjalankan fungsi itu. Ya. Yang ketiga, mungkin hak pengawasan DPR yang sekarang lagi rame. Ya kita serahkan kan. Ada yang anggota DPR ya? Nggak ada. Oh ya DPR. Ya
DPR RI atau DPRD? Oh provinsi, oke. Ya. Tapi nanti DPR RI yang mau pakai itu. Ya, ya. Ya diserahkan kepada mereka yang anggota DPR. Tapi ide apa yang terjadi yang kita sampaikan. Maka Bapak Ibu, ini Jawa Barat yang pertama mengundang saya sampai insya Allah nanti buka bersama-bersama gitu. Buka bersama di bersama-sama. Yang pertama di Jawa Barat di Bandung. Terima kasih saya. Ya, aplaus. Kalau Bapak Ibu-ibu udah bercerita jadi organisasi apa Bu? Primas. Ini perempuan Indonesia Emas. Yang di Amerika sudah jadi lembaga juga, udah diskusi yang ketiga setiap hari Sabtu. Di Jawa Timur tempat juga sama membuat kelompok itu. Dan bisa ceritakan juga ada yang mau peduli pada UMKM, isu perempuan, pendidikan, karena kemarin kami punya program itu orang miskin, itu boleh. Makanya saya respect sekali lagi, saya hormat betul. Tapi saya bisa hadir bersama Bapak Ibu. Yang kedua, setelah proses yang rasanya kita masih mengawal sampai tuntas gitu. Dan tentu saja pasti akan ada harapan-harapan yang bisa kita bangun untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, semua saya melihat punya integritas, punya komitmen untuk membangun itu. Dan kebersamaan ini harapan saya tidak putus. Karena nanti seandainya ada sesuatu yang punya potensi bagus Si Kasep, untuk nama bisa si Kasep. dikembangkan, sambil menunggu semua proses ini berjalan, rasanya itu betul-betul partisipasi publik yang paling penting. Kita mesti belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ganjar. Sekarang karena kangen-kangenan, silahkan kalau ada yang mau menyampaikan apa saja sambil bercerita gitu. Nah, Kang Heridin sudah lama pengen ngomong kan ya, gitu. Ya kan, nggak tahu apa yang mau diomongin ya. Ya, dia nangisnya lama banget. Sampai tadi Istrinya nggak bisa nari lagi. di Pangandaran berapa? 1.000 orang yang mau nari. 200 Pak. 1.200. Ibu-ibu menari. Ya, Ini dari yang suara mimpin perempuan. ibunya sama ibu Cece. Aplaus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, aduh punten kapunten pamit. Salam Mas Ganjar. Selamat datang kembali di Bandung. Saya sambil lirik-lirik. Kayaknya sebagian besar seniman tuh nanti datang. Tapi ya beberapa sudah hadir. Ini seniman. Masih terhambat. Seniman. Aduh, jadi punteran namanya punten asal. Bukan maksud menghinakan dan segala macam. Harap maklum juga. Kalau melihat ranking prosentase tingkat inteligensia atau kecerdasan bangsa kita, bukan relatif, tapi nyatanya di dalam sekian 180-an negara, Kurang lah. kita dalam posisi 128. Jadi lumayan rendah. Lumayan rendah. Kalau melihat sisi itu sedih. Sisi itu. Kita menyaksikan Mas Ganjar dengan Mas Mahfud saat berdebat dan segala macam. Rasanya kita satu hati semua. Ada tingkat kecerdasan di situ. Ada tingkat kebenaran yang disampaikan. Ada bansos di situ. Jadi bukan sekedar apa bahasanya itu bahasa asal-asalan ngomong asbun, tapi betul ada dasar, ada fakta. Hampir selalu Mas Ganjar tampil itu fakta dikedepankan. Rasanya kalau dari hitung-hitungan itu kemarin ada juga dalam hati masa sih kalah. Ada Mas.
Iyalah. Masih kalah. Tapi kalau lihat angka itu tadi, Iyalah. bahwa tingkat inteligensia masyarakat kita itu masih relatif rendah. Ya. Dari 180 negara itu kita juara ke 128, masuk akal. Saya tidak mau menghinakan pihak lain, tapi yang hanya joget-joget yang begitu itu akhirnya menjadi pilihan. Sekali lagi untuk penutup, barangkali itu juga adalah ruang perjuangan kita. Jadi ruang lain itu mari dengan sama-sama dengan Mas Ganjar, mau nggak mau kita cerdaskan masyarakat kita supaya nanti yang terpilih itu betul-betul menjamin masa depan negara ini. Bukan kalau Mbak Dino sedih, kalau Mbak Dian sedih gitu ya. Nah, kudu kieu gitu negara orang. Oke, itu kita mesti jalan. Sabar. Sekali lagi ini penutup. Belum beres, siapa tahu jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ganjar, sebelum Mas Ganjar dicalonkan, kita adalah 17 perempuan yang diundang di Hotel Pullman waktu itu. Ya, saya adalah dari Suara Perempuan, dari Deputi Inklusi Perempuan dan Inklusi. Waktu itu kita keliling ke 3 kabupaten, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran. Kampanye kita beda, yaitu melakukan workshop untuk para perempuan dan ibu rumah tangga, serta memberikan pelatihan digital konten untuk para mudanya. Dan semua itu perempuan, ada 300 perempuan setiap kota kabupaten. Gitu. Dan terakhir kita di Pangandaran melakukan tari membatik, karena perempuannya dilatih membatik tulis yang diciptakan oleh Teh Ina, istrinya Kang Heri, tari membatik dengan Bu Dani Jataswari, Mbak Ika, Mbak Sandra, Bu Marintan, dan lainnya, yaitu penggiat budaya di Jawa Barat. Kami akan tetap ada di belakang Pak Ganjar, kami akan tetap mendukung Pak Ganjar, dan Pak Ganjar tidak sendirian. Kami para perempuan Jawa Barat akan siap untuk suara perempuan dan kelompok marginal yang ada di Jawa Barat dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hasil Pilpres kemarin, karena kita semua tahu Pak Ganjar dikalahkan dengan hasil proses pemilu yang saya kira bahasanya yang tepat, apakah pemilu curang, pemilu brutal, atau pemilu jahat, atau pemilu apa lagi? Semuanya. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk bersedih, untuk kecewa, karena calon kita dikalahkan dengan cara-cara pemilu yang curang dan brutal. Tapi yang ada Pak Ganjar dengan perilaku pemilu yang seperti itu menimbulkan spirit perlawanan bagi kita semua. Kita melihat tahapan yang sedang berlangsung, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, dan nanti pun tingkat nasional. Itu tidak lebih hanya sekedar gimmick, tidak hanya sekedar bercanda yang tidak ada maknanya apapun buat proses politik yang berbasis pada kedaulatan rakyat. Itu hanya gimmick-gimmick belaka, tidak memiliki makna apapun. Kalaupun nanti ada yang diputuskan dalam pleno KPU nasional dan harus dilantik, dan pelantikan itu hanya tidak lebih dari sekedar gimmick kenegaraan yang tidak memiliki makna kedaulatan rakyat apapun. Karena semua rakyat Indonesia tahu orang yang dilantik pun adalah hasil dari sebuah proses pemilihan yang biadab, yang brutal dan curang. Nah, bagi kita Pak Ganjar ini akan menjadi sebuah semangat perlawanan yang harus jangka panjang. Kalau tadi Teh Hema harus sampai 2029, ya kita akan lakukan sampai 2029. Yang penting kita akan mengkonsolidasi diri, rakyat akan kita konsolidasikan, membangun kekuatannya, bahwa Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud adalah figur perlawanan. Dan saya berharap ke depan Kang Dedia, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini bersedia untuk kita ajak keliling ke kampus-kampus. Kalau kita perlu membuka jilid lembaran reformasi kedua, ya kita lakukan.
Kita keliling ke kampus-kampus, kita konsolidasi kawan-kawan mahasiswa kembali untuk kembali bersama-sama menegakkan kedaulatan rakyat, menyelamatkan demokrasi untuk turun di jalan. Saya kira itu dari saya, Kang Deddy. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.